Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, hendaknya kita mengawali dengan membaca doa. Mohon kepada salah seorang untuk memimpin doa. Mohon hari ini silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai ya. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran dulu. Aulia Rahman hadir. Hadir Pak, hadir. Berikut Kuswoyo. Kuswoyo hadir. izin, Pak. Izin ya. Jadi materi kita pada hari yang berbahagia ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran nanti kalian dapat menerima kebenaran tentang sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah dengan baik. Kemudian kalian nanti akan dapat menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz dengan benar. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sebelumnya kita sudah pelajari tentang akidah Islam. Akidah Islam adalah sebuah keyakinan yang mesti diimani atau dijalankan oleh seorang muslim dengan baik dan benar. Sekarang, apa itu sifat wajib bagi Allah? Wajib bagi Allah adalah sifat yang mesti ada pada zat Allah, sesuai dengan keagungannya Allah, sesuai dengan kesempurnaannya Allah sebagai sang pencipta alam semesta ini. Kemudian anak-anak sekalian, ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? Ada yang tahu? Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20, Pak. 20, ya bagus. Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Makna sifat yang wajib di sini yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. 20. Itu kayak aku nih. Jadi seorang mukallaf, orang yang telah akil, yang baligh, dia itu wajib mengetahui oleh per individu tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa pencipta alam semesta ini? Langit, bumi, dan planet-planet. Anak-anak ada yang tahu siapa pencipta alam semesta ini? Allah, Pak. Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu yang 20 terbahagi kepada 4. Nah, yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah, dan yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Jadi pada nafsiyah itu ada satu sifat yaitu wujud, dan pada salbiyah itu ada 5 sifat, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, dan wahdaniyah. Sementara pada sifat ma'ani ada 7 sifat, lanjutan daripada wahdaniyah, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, dan kalam. Dan juga pada ma'nawiyah ada 7 sifat, mulai dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, sampai di sini paham? Rini, sampai di sini paham, Rin? Paham, Pak.
Nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatkan aku. Al-Quran surat Taha ayat 14. Mohon dicek di dalam Al-Quran. Ini adalah dalil yang dinukilkan dari Al-Quran. Jadi manakala disebut dalil nakli, apa itu nakli? Dalil yang dinukilkan dari kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Kemudian lanjut kita. Mana dalil akli? Karena dalam memahami sifat-sifat Allah itu harus kita padukan antara dalil naqli dan dalil akli. Mana dalil aklinya? Sebelah kiri ini gambar apa ini? Bila kalian perhatikan sebuah meja, apakah meja ada yang membuatnya? Ada, Pak. Ada. Enggak, manusia. Jadi manakala kita melihat meja, Tukang meja. oleh akal ini mesti dapat menerima bahwa meja ini ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Tentu seorang tukang kayu ya. Yang membuat meja adalah tukang kayu. Begitu juga kita melihat alam ini. Ada planet, ada bumi, ada langit. Nah, jika meja saja ya ada yang membuatnya, apalagi alam semesta ini. Nah, jadi siapa yang membuat alam ini? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadikan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil atau tidak diterima oleh akal ini bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka oleh karenanya dalil dari Al-Quran sudah jelas, dalil akli juga sangat diterima oleh akal tentang keberadaan Allah. Sangat sederhana sebenarnya. Keberadaannya Allah atau adanya Allah itu ditandai dengan adanya alam, atau alam ini menjadi dalil atau menjadi bukti tentang adanya Allah. Kemudian, jadi apa itu sifat salbiyah? Yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, pada nafsiyah ada satu sifat yaitu wujud. Arti wujud yaitu ada. Kemudian mustahil dari wujud yaitu adamun, artinya tiada. Dalil nakli. Dalil nakli daripada sifat wujud. Mohon kepada Sri untuk membaca, Sri Wahyuni untuk membaca dalil nakli ya. Silakan Sri. Tak nampak, Pak. Nggak nampak ya? Telah menolak segala sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah. Ya, pada salbiah itu sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwa ada 5 sifat. Yang pertama adalah qidam. Arti qidam, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha. Apa yang lebih dahulu ada? Apakah lebih awal, lebih dahulu ada meja dengan tukang kayu? Tukang kayunya, Pak. Lebih awal tukang
tukang kayu. Tukang kayu. Jadi begitulah pembandingannya. Manakala seseorang melihat alam, alam yang luas ini dengan Allah, sama dengan Allah lebih dahulu ada dibandingkan dengan alam. Sebagaimana tukang kayu itu lebih awalnya ada, lebih dahulunya ada dibandingkan dengan karyanya atau ciptaannya, yaitu meja. Begitu juga alam semesta ini, Allah lebih dahulu ada dibandingkan alam. Ini adalah dalil yang terakhir daripada sifat salbiyah adalah wahdaniyah. Karena ada 5 sifat, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Yang terakhirnya adalah wahdaniyah. Dalil naklinya qul huwallahu ahad. Surat apa itu? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, bagus. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kemudian dalil akli. Ada berapa banyak manusia di permukaan bumi ini? Berapa banyak manusia di permukaan bumi ini? Banyak, Pak. Banyak. Ada berapa meja yang sudah dibuat? Banyak juga. Berapa banyak manusia di permukaan? Miliaran. Jadi yang menciptakan adalah satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meja, banyak jumlah meja, tapi yang membuatnya adalah satu orang, yaitu tukang kayu. Apa ini? Apa yang nampak, yang kalian dapat lihat di gambar ini? Gambar planet, bagus. Kemudian apa hubungannya gambar planet dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari ini? Sifat wujud. Adanya planet bukti adanya Allah. Jadi Allah. Kemudian qidam. Lebih dahulu Allah dibanding planet-planet. Kemudian baqa. Planet suatu saat akan hancur. Allah tetap kekal. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan planet. Qiyamuhu bi nafsi. Allah tidak memerlukan bantuan alam semesta dalam menciptakan planet-planet ini. Kemudian terakhir wahdaniyah. Allah itu satu, sedangkan planet itu adalah banyak. Bagikan 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kalian yang jumlahnya 9 orang ini dibagikan kepada 3 kelompok. Itu per kelompok 3 orang ya. Ini tugasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang bisa kalian uraikan dengan sifat Allah yang telah kalian pelajari? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Jadi gambar yang telah kita pelajari, gambar yang tertera ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di belakang. Apa yang dapat kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian? Tugasnya kita berikan waktu 2 menit lagi untuk dikumpulkan. Kalau sudah siap, kita mohon kepada salah seorang dari ketua kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ya baiklah, presentasi selesai. Alhamdulillah sangat lumayan. Tentunya kalian sudah dapat memahami sedikit banyaknya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang telah dipelajari ini dapat menjadi ilmu pengetahuan sebagai amal bagi kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Kemudian kesimpulan, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran? Sifat-sifat Allah ada 3, wajib, mustahil, dan jaiz. Yang kedua, sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki Allah sesuai dengan keagungannya. Sifat wajib ada 20. Sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian yang kelima, sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiyah ada 5, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Dan yang terakhir, sebagai seorang muslim kita harus hafal dan mengenal sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, dan ke depan kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semuanya? Sudah paham kan? Paham. Ikuti pembelajaran pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua tercerahkan dengan ilmu pengetahuan pada hari ini. Dan jangan lupa di rumah membaca, mengkaji tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.